Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu, sentuh kedua belah lutut, telapak kaki, serta usap pelan-pelan area dada masing-masing. Apakah di rentang usia 75 hingga 85 tahun saat ini, Bapak dan Ibu masih sering nekat memaksakan raga menyapu halaman rumah di pagi hari, berjalan jauh mengunjungi tetangga, atau bahkan memaksakan diri membungkuk saat menyiram tanaman hingga pinggang terasa remuk dan napas terengah-engah? Banyak orang tua di luar sana yang nekat terus melakukan kebiasaan berat tersebut tanpa perlindungan organ dalam yang tepat, lalu berakhir merintih kesakitan di atas ranjang karena panggulnya mendadak kaku dan dadanya sesak membara. Namun, pernahkah Bapak dan Ibu merasa heran? Mengapa ada kakek dan nenek di usia 85 tahun yang masih sangat lincah, melangkah tegap, tanpa pernah mengeluhkan nyeri sendi sedikit pun? Rahasia kebugaran ajaib mereka ternyata terletak pada rimpang kunyit murni yang diolah dengan takaran mikro yang teramat sangat tepat. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membongkar secara tuntas 6 kebiasaan harian penentu kebugaran lansia serta rahasia racikan kunyit ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro serta teknik pengolahan kunyit yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Yuk, ketik di kolom komentar di bawah. Apakah di usia sekarang Bapak dan Ibu masih rutin berkebun atau berjalan pagi di sekitar rumah? Tekan tombol subscribe sekarang juga sebagai bukti komitmen tulus Bapak dan Ibu untuk konsisten menjaga raga, tetap bugar, dan bersahabat dengan alam di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama mengapa raga lansia di atas 75 tahun tetap membutuhkan pergerakan aktif namun sering terhalang oleh rasa sakit yang menusuk. Seiring bertambahnya usia, pasokan cairan pelumas di rongga sendi kita secara biologis akan merosot drastis dan dinding pembuluh kapiler cenderung menebal kaku. Ketika lansia nekat melakukan aktivitas harian tanpa perlindungan antioksidan yang cukup, gesekan antar tulang akan memicu kobaran peradangan hebat di sekeliling jaringan penyangga raga. Coba bayangkan, rongga persendian dan pembuluh darah Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah roda sepeda tua yang rantainya sudah berkarat kering dan penuh gumpalan pasir kasar. Setiap kali pedal roda tersebut dipaksa berputar kencang saat melangkah atau membungkuk, rantai besi akan mengikis gigi roda, menimbulkan suara gemeretak yang sangat nyaring, serta memicu rasa tersangkut yang amat berat. Hal serupa terjadi pada tubuh tua kita, di mana setiap kali pergerakan fisik dilakukan, terjadi gesekan keras yang merobek selaput halus di sekitar tempurung lutut. Proses pengikisan jaringan rawan dan pengerasan pembuluh darah ini berjalan sangat perlahan tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Kerak radikal bebas dan tumpukan ampas sisa metabolisme harian akan mengikat jaringan selaput sinovial, membuat rongga sendi kehilangan kemampuan alaminya untuk meredam benturan harian. Penurunan kelenturan ini memaksa jaringan otot di sekitar paha bekerja ekstra keras, menahan beban tubuh saat berdiri maupun berjalan. Kondisi persendian yang kaku dan tegang ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar pergelangan kaki dan lutut dipaksa menahan beban peradangan yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasokan oksigen dan nutrisi pembangun jaringan akan terhambat masuk. Akibatnya, pembulangan ampas sisa radang menjadi tertahan dan cairan kotor mulai menumpuk, memicu pembengkakan di sekitar kaki saat sore hari. Rasa takut tidak bisa lagi berdiri tegap, cemas akan bahaya hilang keseimbangan hingga jatuh terpeleset, atau takut luar biasa pada ancaman kelumpuhan di usia tua ini secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena aktivitas harian terganggu, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman di seluruh persendian tubuh, kemandirian bergerak,
serta kedamaian batin bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa rimpang kunyit murni sesungguhnya menyimpan kandungan senyawa bioaktif kurkuminoid alami berupa kurkumin, bis-dimetoksikurkumin, serta minyak atsiri aromatik yang amat pekat di dalam sirkulasi darah raga kita. Gugusan senyawa kurkumin ini bertindak sebagai perisai anti peradangan alami yang secara aktif menekan kerja enzim, memicu rasa nyeri, merelaksasi pembuluh kapiler yang kaku, serta merangsang jaringan rawan untuk memulihkan kelenturannya. Proses perebusan singkat dengan air hangat murni merupakan trik ajaib untuk mengekstrak zat kurkuminoid agar ramah bagi selaput lambung lansia. Pemanasan lembut ini menjaga rantai nutrisi cairnya tetap jernih dan utuh 100%, sehingga sangat cepat diserap oleh usus halus untuk membilas endapan racun peradangan di dalam pembuluh darah. Inilah alasan mengapa resep air perasan kunyit hangat sangat murni dan aman bagi organ dalam lansia. Keunggulan lain dari air perasan kunyit bening yang tepat ini adalah kemampuannya dalam menetralkan kadar keasaman darah dan menjaga kepekaan pankreas tanpa memberatkan kerja ginjal. Namun, bahayanya ada pada konsumsi parutan kunyit pekat yang diminum secara berlebihan tanpa disaring atau dicampur bahan kimia berbahaya. Jika mengolahnya salah, endapan serat kasar yang tidak terurai justru akan mengendap di lambung dan memicu rasa perih mual di ulu hati orang tua kita. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan rimpang kunyit murni berkualitas tinggi dari petani lokal, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan kandungan kurkumin di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita sehari-hari di rumah. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah rimpang kunyit biang yang kulit arinya bersih kecoklatan, daging dalamnya berwarna oranye pekat saat dipatahkan, padat keras saat ditekan, dan tidak berbau membusuk. Kunyit berkualitas super yang dipetik pada usia, tepat menyimpan pasokan zat pembersih darah dan pereda. Radang yang teramat pekat, sangat aman diolah menjadi air perasan bening, tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan teknik mengolah air kunyit paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi kunyit di pagi hari akan memicu rasa perih di ulu hati atau sembelit menyengat. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada pemerasan air beningnya, penggunaan porsi mikro yang sangat terukur, perpaduan sejemput lada hitam penyokong penyerapan, serta pemilihan waktu minum yang pas. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan satu ruas jari kunyit murni, sejemput kecil, serbuk lada hitam, dan setengah sendok teh madu murni. Cuci bersih kunyit di bawah air mengalir. Kupas kulit luarnya, lalu parut halus. Peras parutan kunyit tersebut menggunakan kain bersih hingga menghasilkan sekitar 1 sendok makan air sari kunyit murni. Seduh air sari kunyit tersebut bersama sejemput lada hitam dan madu ke dalam 100 ml air hangat suam-suam kuku. Sajikan air seduhan kunyit bening hangat ini dalam porsi mikro yang terukur, yaitu sekitar 100 ml saja untuk sekali minum. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari, sesudah Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi secara tenang di rumah. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat, agar proses penyerapan kurkuminoid dan zat antioksidan di dalam dinding usus halus berjalan dengan sangat lancar, tanpa menimbulkan efek samping pada selaput perut. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian air kunyit bening hangat ini dapat dinikmati dengan cara menambahkan 1 irisan tipis jahe emprit ke dalam seduhan. Perpaduan kehangatan jahe emprit dan madu murni akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan zat aktif secara lebih halus,
sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan sesudah menyantapnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus, demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Terapi nutrisi alami ini merupakan pendukung kesehatan harian dan bukan pengganti penanganan spesialis. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti penderita penyumbatan saluran empedu akut, penderita yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dosis tinggi, atau penderita gagal ginjal stadium akhir, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi Anda. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika bapak dan ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman, tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kunyit, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang luas untuk menampung kedua belah kaki bapak dan ibu dengan leluasa. Rebus 2 ruas kunyit yang dimemarkan kasar bersama 2 ruas jahe dan 2 sendok makan garam krosok murni di dalam 2 liter air selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami yang sangat harum menenangkan. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki bapak dan ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit, secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan bapak dan ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsiri kunyit dan jahe ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memulihkan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi bapak dan ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki naik menuju ke betis dan dada, manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir, mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat kunyit dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan endapan kotor yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini
tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perenaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian, sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencarkan racun dan membilas sisa ampas kotor keluar melalui saluran pembuangan. Tanpa air yang cukup, nutrisi pereda radang akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul kurkuminoid menuju ke sel-sel penyaring di dalam sendi dan organ dalam raga. Dengan begitu, proses pembersihan peradangan dan penyehatan sirkulasi dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari sari kunyit murni langsung menuju kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun, sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi air perasan kunyit bening ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang melegakan raga akan dipetik secara luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih peradangan alami yang secara bertahap menetralkan rasa kaku di saluran sirkulasi, pembuluh darah di dada, pinggang, dan persendian kaki yang tadinya kaku akan kembali menjadi lapang, lentur, dan alirannya lancar. Kelancaran sirkulasi dan lantornya jaringan sendi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah, dengan pasokan nutrisi menuju otot dan sendi yang selalu terpenuhi lancar. Tingkat keseimbangan dan kekuatan raga bapak dan ibu saat beraktivitas harian akan meningkat tajam, sehingga bahaya lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil tanpa terhalang rasa cemas akan nyeri sendi, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Kebugaran raga dan kelenturan langkah kaki ini
pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan. Namun, pasti, Papa dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, menyiram tanaman pekarangan, atau berjalan santai, mengunjungi tetangga, tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa sakit pada tempurung lutut. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan sendi, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam kunyit dan jahe juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan flu, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, persendian yang terawat lentur bebas dari rasa kaku, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta, tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan raga, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi air perasan kunyit bening dosis mikro adalah di pagi hari sesudah sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, air perasan kunyit bening ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat diseduh di dalam cangkir. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati minuman herbal ini dalam kondisi hangat suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti-peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan kunyit dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Berikanlah kelenturan pada sendi dan kesegaran pada raga orang tua kami,
berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya, Dr. Irfan Ali, di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Tuliskan pengalamannya di kolom komentar di bawah jika Bapak dan Ibu sudah mulai merasakan perubahan fisik sesudah mempraktikkan ikhtiar ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.